Libur panjang jelang Tahun Baru Imlek dan bulan Ramadan, arus lalu lintas di ruas Jalan Layang MBZ dan Tol Jakarta Cikampek dipadati kendaraan. Dari pantauan udara terlihat kepadatan didominasi kendaraan dari arah Jakarta di Tol Jakarta Cikampek. Antrian mengular mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 30. Kondisi serupa juga terjadi di ruas MBZ terutama menjelang pertemuan dengan jalur Jakarta Cikampek di kilometer 48 di mana kendaraan harus mengurangi kecepatan dan menyebabkan penumpukan panjang ke belakang. Sementara itu di sejumlah titik rest area seperti kilometer 57 kendaraan keluar masuk menambah kepadatan dan memperparah antrean. Petugas Jasa Marga dan kepolisian terus melakukan rekayasa lalu lintas termasuk akan memberlakukan pengaturan kontraflow dan pembukaan gerbang tol tambahan untuk mengurangi kepadatan jika volume kendaraan terus meningkat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sino Today bersama saya Camar Hendra dan juga Arlista Hadi. Gagal menanjak, sebuah minibus terperosok ke dalam jurang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Meskipun kendaraan rusak parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah insiden menegangkan terjadi di Jalan Eks Kertas Kraf Aceh, Desa Bintang Bener, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebuah minibus terperosok ke dalam jurang setelah gagal melintasi tanjakan curam di jalur lintas provinsi tersebut. Meski kendaraan mengalami kerusakan parah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Camar dan Arlista. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada long weekend kali ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta melalui tol Jagorawi yang akan menuju ke arah puncak tampak terus mengalami peningkatan volume kendaraan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kawasan puncak masih menjadi kawasan favorit bagi masyarakat yang akan berwisata. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan dapat kita lihat bersama bahwa di kawasan ini sedang diberlakukan sistem ganjil genap. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pastikan selalu menyesuaikan dengan ketentuan dan tanggal yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang akan berlibur dan berwisata ke kawasan puncak, kami menghimbau terus memantau platform media sosial yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang berlaku. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Kota Bogor ataupun Ciawi yang akan menuju ke arah puncak juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk terus mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan terus melakukan pengaturan lalu lintas demi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan perlu kembali kami himbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1/24 jam terjadi 158 kasus laka lantas yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 203 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 71% didominasi oleh kendaraan roda 2.
Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Camar dan juga Arlista, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Namun ia enggan minta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah. Berulang kali Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal ini adalah urusan pribadi. Sementara urusan hukum tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum berjalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan Tiga orang dikecualikan untuk dimaafkan itu nanti? Kira-kira siapa ada di 3 itu Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bonatua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Ya pemirsa, inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Oh, jadi rame kali. Apa palingan 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah laporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto Riza dituntut 18 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Selain tuntutan 18 tahun penjara, jaksa menuntut Keri membayar denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidi penjara 190 hari. JPU meminta majelis hakim agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Keri untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 13,4 triliun rupiah, subsidi penjara 10 tahun. Keri diyakini bersalah melanggar pasal 603 Junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional, Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menilai perbuatan Keri tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN sebagai keadaan memberatkan. Pabrik kimia penyebab pencemaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup mengaku kaget dan akan menggugat perusahaan. Pencemaran limbah kimia cair dari kebakaran gudang pestisida di Tangerang dan Tangerang Selatan berbuntut panjang. Area tercemar meluas hingga 22 km dari mulai Sungai Jelatreng, Cisadane hingga Teluk Naga. Untuk menetralisir zat berbahaya di sepanjang aliran sungai, tim BPBD Kota Tangerang dan relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Sementara itu, tim investigasi Kementerian Lingkungan Hidup terus menyelidiki pabrik kimia cair yang mengakibatkan pencemaran sungai. Dengan menggunakan alat pelindung diri, tim KLH masuk ke dalam pabrik yang berada di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Dari penyelidikan awal, pabrik pestisida ternyata tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik telah menyegel pabrik kimia tersebut dan menyiapkan gugatan terhadap perusahaan. Hingga saat ini 7 orang saksi telah diperiksa. Sementara hasil uji lab kandungan air Cisadane akan dikeluarkan pekan depan.
audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Pencemaran Sungai Cisadane terjadi usai kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Limbah pestisida diduga mengalir ke sungai membuat sumber air baku tercemar dan ribuan ikan mati. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.